Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nabiyyu bi ulumi darin amin. Tapi fa'alila wa shibhi intiqa fi jam'i ma fawqa thalathati irtaqa min ghairi ma madha wa min khumasi surid al-anhirafi bil qiyasi. Wa rabi'u syabihu bil mazidi qad yuhdhamu duna ma fi tamal adad wa za'idal adir ba'idhifu ma lam yakulaina idhahu la khotaka. Oh ya, saya ingat sudah membaca bait pengliwat Syafi'i itu sudah baca, ingat saya. Jadi wamin amsilati jam'il kasroh termasuk dari percontohan atau standar wazan untuk jamak kasroh itu adalah fa'alil, ya. Wazan fa'alil dan semacamnya, yakni itu berlaku untuk setiap jamak yang huruf ketiganya itu ada alif. Jadi yang dikehendaki dengan syibah yang mirip dengan fa'alil itu setiap jamak yang huruf ketiganya berupa alif, setelahnya ada dua huruf. Jadi wazannya itu bisa fa'alil, bisa fa'alilu. Pokoknya setiap jamak yang huruf ketiganya berupa alif, nanti setelahnya terdapat dua huruf. Maaf. Setiap jamak yang huruf ketiganya alif dan setelahnya dua huruf. Nanti bisa fa'alil, bisa mafa'il, ya. Bisa mafa'il, bisa fa'ayil. Pokoknya setelah alifnya itu ada dua huruf. Nah, dijamakkan menjadi fa'alil setiap isim rubai yang tidak mazid. Isim rubai yang tidak mazid, ya, isim rubai yang tidak mazid jadi mujarrad. Contohnya Ja'far menjadi Ja'afir, Zibrij menjadi Zabarij, Bursun menjadi Barosin. Kenapa kok Mas Nawa tanya saya di mana? Kelihatan pilek ya? Enggak, suaranya, latar belakang suaranya itu beda kalau di Malang sama di itu, San. Di Oh Kediri. ya. Di sini menggema. Iya, sini. Tapi jelas nggak? Jelas, San? Oh iya. Saya di Langgar. Oh, oke. Apa sih orang Sumatera bilang surau ya? Surau. Surau. Wa yujma'u bi syibhihi. Dijamakkan dengan syibah dari fa'alil, yakni setiap jamak yang huruf ketiganya berupa alif, setelahnya ada dua huruf. Ya. Setiap isim rubai yang mazid. Nah, jadi gini, kalau dia nanti rubai mujarrad, ya rubai mujarrad, maka wazannya fa'alil. Kalau dia rubainya itu karena mazid, jadi rubainya itu karena mazid, nggak original umpama, nanti wazannya ya pokoknya setelah alifnya itu terdapat dua huruf. Jauhar menjadi jawahir. Apakah jauhar ini wazannya fa'alil? Tidak. Wazannya fawailu. Fawailu. Soirofin, soyarif, berarti fayailu. Masjid, masajid berarti mafailu. Pokoknya setiap jamak yang setelah huruf ketiganya berupa alif, setelahnya terdapat dua huruf. Bisa difahami kira-kira Mas Mawan? Oke. Jadi si fa'alil di sini tidak bisa kita identifikasi secara pasti bentuk lafadznya, tapi secara teori, secara kuli, kalau kita menggunakan istilah mantiknya, yakni setiap jamak yang huruf ketiganya berupa alif, nanti setelahnya terdapat dua huruf. Ini kan sebenarnya keterangan lafadz yang kuli, karena bisa diaplikasikan pada fawail, pada mafail, pada fa'ayil, nah, semacam itu. Bisa dimengerti ya. Oke, San. Akabir, San, termasuk. Termasuk akabir, ya, termasuk akabir.
Oke. Wahtaraza biqauli min ghairi mamad min arubai alladzi sabaqa dzikru jam'ihi. Ya. Dikecualikan dari apa yang telah disebutkan adalah rubai yang jamaknya itu sudah disinggung sebelumnya. Sebagaimana ahmar dan hamro. Karena ahmar kan jamaknya humrun. Hamro juga humrun. Maksudnya fu'lun. Jadi ya memang dalam kasus ahmar itu dia jamak kasrohnya tidak langsung menuju kepada sighah muntahal jumu, tapi justru kepada jamak kasroh yang tidak dalam taraf muntahal jumu gitu ya. Ahmar menjadi humrun. Beliau isyaratkan dengan beliau tadi, wamin khumasi, kalau khumasi murnikanlah akhirnya. Ya, jadi akhirnya dibuang, tapi itu bukan sama sekali juridan an-khilafi bil qiyasi. Praktik pembuangan ini sifatnya adalah qiyasi gitu ya. Jadi khumasi yang mujarad memang dia itu tidak mazid dari awalnya dia sudah khumasi. Nah, kalau fi'il itu kan nggak ada. Fi'il khumasi mujarad itu kan nggak ada. Yang ada sulasi mazid menjadi khumasi atau rubai mazid menjadi khumasi. Nah, kelebihan isim ini dia mentoknya memang sampai khumasi. Dan itu mujarad, tidak ada ziyadah. Ya. Nanti ketika dijamakkan wazannya menjadi fa'ail secara qiyasi. Huruf kelimanya dibuang. Di redaksi Mas Nawawi benar fa'ail begini. Di Ya, kitab Ibnu Aqil. Ya sudah. Sebentar. Fa'alil Fa'alil, Ustaz. bukan. Iya, fa'alil. Fa'alil kan double lam ya. Ya, Iya. double lam. Karena kan wazan khumasi itu kan nanti lamnya yang di double dua atau di triple gitu. Nah, dalam kasus ini sebenarnya kan triple lam, hafalnya kan dari safarjar. Jadi dari kalau safarjal berarti fa'alalun, safarjalun. Nah, nanti ketika dijamakkan menjadi fa'alil, yang kita bahas kan wazan fa'alil memang. Ini ternyata di sini juga redaksi ini ada salah ya. Ya, nobody perfect lah. Secara qiyasi huruf kelimanya dibuang, safarjal menjadi safarij. Farozdak ya. Fa'alalun menjadi farozid. Khawarnak menjadi khawar. Ya, begini metodenya. Farozdak itu penyair itu sudah. Iya, betul, penyair. Terkenal. Kenapa? Mau punya anak namain Farozdak? Oh, enggak. Mau dinamai Arya Dwi Pangga. Mas Nawan tahu tutur tinular itu Arya Dwi Pangga? Enggak terlalu ingat. Pernah nonton filmnya aja dulu waktu kecil. Iya, itu kan penyair berdarah. Bunuh ayahnya sendiri. Ini depan gimana? Ada yang mau ditanyakan ya? Enggak ada. Oh enggak. Aman ya kalau malam ya. Asyarah biqaulihi wa arabiyu syabihu bil mazidi al-bain. Jadi di sini musonif mensyaratkan boleh kok sebenarnya kita buang huruf yang keempat dari khumasi, yang khumasinya itu mujarad aniziyadah dan ibqa khomis kalau memang huruf keempatnya ini mirip dengan ziyadah. Kalau memang termasuk dari rumpun-rumpun huruf
huruf ziyadah. Rukun huruf ziyadah itu apa? Terkumpul dalam lafaz sa'altumuniha. Sa'altumuniha. Seingat saya pernah saya singgung dulu, tapi pas yang alfiyah itu ya. Sa'altumuniha. Huruf-huruf ziyadah 10. Sin, hamzah, lam, ta, mim, wawu, nun, ya, ha, hurufnya alif. Jadi ada ziyadah hamzah, ada ziyadah alif. Sa'altumuniha. Jumlahnya 10. Nah, kasusnya sebagaimana lafaz khawarnak ini bisa kok kita jamakkan menjadi khawarik. Kenapa? Karena nun termasuk rumpun huruf sa'altumuniha. Jadi nggak ada kasusnya di Arab itu huruf tambahan selain dari huruf sa'altumuniha. Kecuali menggandakan huruf dalam kasus fa'alah. Kalau itu ya menggandakan huruf bisa dengan huruf sa'altumuniha. Cuman kalau yang memang murni ziyadah unsurnya itu tidak bisa terlepas dari 10 huruf itu. Bisa dimengerti ya? Halo? Ya, Ustaz. Ya. Atau nantinya huruf keempat itu termasuk satu rumpun dalam makhraj dengan huruf-huruf ziyadah lagi tadi. Ini lebih ekstrim ya menurut saya, karena dia bukan huruf ziyadah, hanya saja dia punya privilege satu komplotan dengan huruf ziyadah. Ini nepotisme ini. Mentang-mentang satu keluarga akhirnya mendapatkan keuntungan atau privilege yang sama. Contohnya dalla pada lafaz farosdak. Ini boleh menjadi farozik. Khawarnak jadi khawarik karena kan kalau dalam kasus khawarnak itu nun. Nah, kalau dalam farosdak itu dal. Dal ini satu makhraj dengan tak sa'altumuniha. Ya. Jadi kan torful lisan sama usul salaya al-uliyah. Makhrajnya sifatnya beda. Karena kan tak itu sifatnya hamas, dal itu sifatnya jahir. Belajar nahwu tapi rasa yang sering itu praktek pembuangan yang pertama, yakni membuang huruf kelima dan membiarkan huruf keempat khawarin menjadi farozid. Tapi boleh membuang huruf terakhir dan ibqa huruf keempat dengan catatan huruf keempat itu syabih biziyadah atau dia menempati ya pada makhraj satu makhraj dengan huruf-huruf ziyadah. Ya, contohnya tadi sebagaimana dal yang satu makhraj dengan ta. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Tumben nih nggak nanya lagi mode senyap. Maksudnya Sekarang fa'in kana robi'u ghairu mushbihin li zaidi lam yajuz hadfu. Kasusnya huruf yang keempat ini ternyata enggak mirip ya, dengan ziyadah. Dalam artian tidak termasuk rumpun makhrajnya. Lam yajuz hadfuhu, maka ya tidak diperkenankan membuang pada huruf yang keempat ini. Bal yata'ayyanu hadful khomisi, tapi hukumnya adalah wajib membuang huruf yang kelima sehingga safarjal menjadi safarij, tidak boleh menjadi safaril. Tidak boleh. Mama ada yang komplain loh. Iya itu kan makhraj Jawa satu lisan.
dengan langit-langit atasnya, bilhanakil a'la fauq, bilhanak al-a'la fauqahu kan gitu ya. Masalahnya untuk jim ini sendiri kan meskipun dekat dengan sa'al tumuniha dengan ya gitu kan. Cuman antara jim dan ya itu tidak benar-benar tepat sama. Berbeda dengan tak dan dal itu sama persis. Kalau ya sama jim itu yang jim agak belakang sedikit meskipun sama-sama dengan wasatul lisan. Ya jim shin itu kan sama-sama wasatul lisan, cuman ada maju mundurnya sedikit gitu seingat saya. Agak perlu mutlah lagi ini juga tentang ilmu tajwid. Mungkin kita seringkali mikirnya gini, yang penting saya baca Al-Quran sudah bisa, sholat sudah sah. Ya sebenarnya nggak cukup semacam itu ya, karena Rasul saja itu selalu talaki dengan malaikat Jibril. Jadi mentasihkan bacaannya kepada malaikat Jibril. Makanya Rasul sendiri berani bilang, anak afsauman atau kobidot. Saya ini orang yang paling fasih mengucapkan dot. Loh kok bisa mengklaim dirinya semacam itu? Lah guru talakinya malaikat Jibril kok. Mungkin kita akan berpikir gini, loh tahu dari mana paling fasih? Standarnya itu siapa yang menentukan? Kalau sesama manusia kan bisa klaim saja ya. Masalahnya guru talakinya itu malaikat Jibril. Nah, kalau malaikat Jibril nggak komplain terus ya memberikan apresiasi ya, berarti memang fix Rasul ini paling fasih dotnya. Karena guru ngajinya malaikat Jibril. Sudah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada. Wa asyara biqaulihi. Ya mungkin timbul pertanyaan loh, kok Imam Ibnu Malik ini sering mengkomparasikan dengan ilmu qiraah. Ya malah basicnya Imam Ibnu Malik itu dia seorang ahli qiraah awalnya beliau itu. Kemudian menguasai qiraah dan juga mencoba untuk menguasai bidang yang lain yakni nahwu. Semacam itu. Ya, kalau pernah dengar Imam Syatibi kan sejaman dengan Imam Syatibi. Imam Syatibi itu malah yang basicnya nahwu sorob itu Imam Syatibi. Tapi kemudian beliau mutafanin di bidang usul fikih dan kaidah fikih. Malah menjadi pionir dalam penggagasan konsep maqasid syariah. Ya maqasid dalam kitab muwafaqatnya itu kan. Kan beliau pionirnya yang menggagas. Iya ada konsepnya, cuman tidak terkodifikasi sebagaimana, tidak terkonsep sebagaimana kasus muwafaqat yang Malikiyah. Ya ada maksudnya Syafi'i, cuman enggak sedetail, ya konsentrasi penuh gitu. Sehingga seolah-olah berdiri sebagai bidang ilmu sendiri. Yang masuk rumpun usul fikih masih bisa. Kalau ngomongin ulama enggak ada habisnya. Orang-orang yang berikan kelebihan. Wa asyara bi qouli wa zaidal adru ba'if al bait ila annahu idza kana al-khumasi mazidan fi harfun hudhifa dzalikal harf. Nah, sekarang kasusnya kalau ada rubai yang ada ziyadahnya sehingga menjadi khumasi. Ya. Jadi saya ulangi, ada rubai basicnya yang diberi ziyadah menjadi khumasi. Ini bagaimana perlakuan kita? Maka harf ziyadah itu akan menerima yang namanya pembuangan. Ya. Ilam yakun harfa madin qabel akhir. Selagi itu bukan berupa huruf mad sebelum akhir. Contohnya sifat ro menjadi sabatir. Sifat ro menjadi sabatir. Nah ini dibuang saja huruf ziyadahnya karena tidak terletak sebelum akhir.
Fadaukas menjadi fadakis. Mudahrij menjadi daharij. Jadi yang ziyadah yang dibuang. Nah, pada contoh fadaukas, ziyadahnya waw. Pada kasus sifat ro, ziyadahnya itu alif lainah di belakang. Pada kasus mudahrijun menjadi daharij di jamak. Harij. Bisa difahami konsepnya. Jadi huruf ziyadahnya dibuang, bukan huruf asli. Bisa dimengerti. Ya, namanya ziyadah ya. Ya, prioritasnya dibuang. Kan bukan penduduk asli. Aksiden. Iya. Dia pelancong. Fa'in kanal harfu azaid harfa madin qabal akhir lam yudhaf. Bal juma'ul ismu ala fa'alil. Nah, ini. Kalau ternyata huruf ziyadahnya itu berupa huruf mad qabal akhir. Jadi ini ya ketentuannya. Huruf mad sebelum akhir. Ziyadahnya. Kalau ziyadahnya itu huruf mad sebelum akhir, maka nanti huruf ziyadah yang berupa huruf mad itu tidak dibuang. Huruf ziyadahnya tidak dibuang, ya, yang berupa huruf ilah tadi dengan catatan sebelum akhir. Tidak dibuang. Terus apa yang kita lakukan? Dijamakkan dengan wazan fa'alil. Dijamakkan dengan wazan fa'alil. Contoh kirtos menjadi korotis, indil menjadi konadil, usfur menjadi asofir. Nah, kita bisa lihat pada bentuk-bentuk tunggalnya, meskipun toh secara lafaz mereka khumasi, ya, tapi di sana ada huruf ziyadah sebelum akhir yang berupa huruf mad. Ada huruf madnya sebelum akhir. Ketika dijamakkan mengikuti wazan fa'alilu. Musfurun asofiru. Kindilun konadilu. Kirtosun korotis. Menjadi kertas ini paling dia korotis ini. Atau kirtosun sendiri itu kertas. Ya, artinya memang kertas. Serapan. Ya, sudah. Any question? Garahan. Ada. Wasina watamin kamustatin azil idbi binal jam'i bakohuma mukhil. Sin dan ta pada lafadz mustatin hilangkanlah. Manakala dengan bentuk jamak membiarkan sin dan ta itu akan menyalahi makna mukhil. Wanimu aulah min siwahu bil baqo. Sekarang gini, kalau kita diberikan dua pilihan untuk melakukan pembuangan, maka pada siapakah pembuangan itu harus dilakukan? Nah, di sini dikatakan mim itu lebih prioritas untuk diselamatkan. Ya, huruf mim itu lebih prioritas untuk diselamatkan. Hamzah dan ya pun sama kalau keduanya terletak di depan. Ini sedikit uraian tentang baiknya. Idza ishtamala al-ismu ala ziyadatin la ubqiyat lah takhalla bina'ul jam'i. Ketika isim ya, mengandung sebuah ziyadah. Dan ziyadah itu kalau dibiarkan begitu saja, lahtala bina'ul jam'i. Nanti bentuk jamaknya ini akan mengalami problem. Alladzi huwa nihayatu ma yartaqi ilahil jumu', ya. Bentuk jamak yang rusak ini adalah konsep jamak yang menjadi ending dari bentuk jamak itu sendiri. Atau kalau
kita bahasa Indonesia kan mungkin bentuk majemuk yang apa di level tertinggi gitu ya, paripurna. Sudah nggak ada bentuk jamak lagi, dia finish dari jamak itu. Wazannya fa'alil ya, ziyadahnya dibuang. Nah, sekarang kalau memungkinkan menjamakkannya dengan salah satu sighah, dengan membuang salah satu ziyadah dan membiarkan sebagian yang lain, maka ada dua kondisi. Nah, tadi kan yang pertama dibuang saja ziyadahnya. Tapi kalau andaikan sekarang kasusnya memungkinkan untuk membiarkan sebagian ziyadah dan membuang sebagian yang lain, ini gimana? Ada dua kondisi ya. Ihtahuma ayakuna lil ba'di maziyatun alal akhori. Wasaniya ala yakuna kahdalik. Kondisi pertama, manakala di sana itu ada kelebihan dibandingkan yang lain. Ini yang dikehendaki di sini. Sedangkan yang kedua nanti akan disinggung di akhir bab. Contoh yang pertama sebagai contoh lafadz mustad'in. Jamaknya menjadi mada'in dengan dibuang sin entaknya, kemudian membiarkan mimnya. Nah, kenapa kok di sini mim ini dibiarkan? Ya, sebagai huruf ziyadah, kenapa dia dibiarkan? Padahal antara satu dengan yang lain mereka sama-sama ziyadah li'annaha. Jadi reasonnya, alasannya karena mim ini musaddarah wa mujarodah lidalalah ala makna. Ya. Karena mim di sini emang menjadi acuan, menjadi dasaran untuk memulai bicara, dan juga mim ini enggak memiliki konsekuensi makna. Kau katakan dalam alandadin dan yalandadin menjadi alada dan yalada. Nunnya dibuang, namun hamzahnya pada alandada dan ya pada yalandada dibiarkan begitu adanya. Kenapa? Karena huruf-huruf ziyadah ini dalam kasus lafadz ini menjadi tasoddur. Mereka itu menjadi awalan dalam pengucapan. Ini dianggap sebagai privilege atau maziyah yang tidak dimiliki oleh lafadz yang lain. Dalam kasus ini nun. Ini dalam masalah dadin itu memang hamzahnya yang dibiarkan, bukan nunnya, karena musaddaroh. Nah, jadi hamzah dari lafaz alandadin dan ya pada lafaz dadin kan tasoddur ini. Wali annahuma fi maudhi'in yaqa'ani fi dalataini ala maknan. Dan juga dalam kasus alandadin dan yalandadin, mereka itu menempati posisi sesuatu yang menunjukkan makna. Seolah-olah akumu dan yakumu. Berbeda dengan nun. Nun itu terletak pada tempat yang memang tidak menunjukkan makna sama sekali. Yang memang tidak menunjukkan makna sama sekali. Ya, jadi istilahnya ya kalau dalam dunia kerja itu apa namanya? Ya kalau kamu dibutuhin, kamu di sini kamu nggak butuh ya kamu dibuang. Non ini kan nggak ada fungsinya secara makna gitu dalam kasus alandadin dan yalandadin. Terus dibilang musaddaroh juga enggak, karena nggak butuh nun untuk memulai bacaan. Nah, jadi dibuang. Alandadin yalandadin nggak dibuang kenapa? Karena pertama musaddaroh, keduanya yang kemudian alan dan yalandadin ini menempati sesuatu yang menunjukkan atas makna. Alandat dan yalandat artinya al-khosim. Qalu rajulun alandatun wa yalandatun ay khosmun mistul alati. Jadi artinya itu adalah khosimun. Ya. Khosimun. Lawan bicara atau apa namanya? Musuh dalam argumentasi. Apa sih istilahnya itu Mas Nawan?
ada orang berbantah-bantahan, ya ini ya lawan bicara lah ya, lawan diskusi gitu. Rival apa? Ya, misal orang debat itu kan ada apa ya istilahnya, penyanggah sama apa sih, pemateri apa istilahnya itu. Ya gitulah. Wal ya alal wawahdi fin jama'ama fi haizabunin wa huwa hukmun hutima. Nah, iya buanglah ya dengan wawunya kalau kau jamakkan sebagaimana lafadz haizabunin, ya, haizabunin. Nah, ini hukumnya adalah wajib yang dibuang ya-nya bukan wawunya. Padahal ya dan wawu terkumpul dalam rumun sa'al tumuniha. Tapi pemberlakuan pembuangan yang biasanya diberlakukan pada wawu. Biasanya kan wawu jadi anak tiri. Tapi ini justru enggak. Saatnya anak kandung merasakan pembuangan. Saatnya bawang merah mengalami tekanan mental. Jadi ketika ada isim yang mengandung dua ziyadah dan membuang salah satunya itu nanti bisa ia gunakan untuk mencapai sighoh jamak, maka yang dibuang, sedangkan yang lain itu nggak punya potensi demikian, ya dia justru tidak memiliki potensi untuk mengarahkan untuk menggapai sighoh muntahal jumuk gitu ya, maka yang dibuang ya yang bisa hudhifa malayata ma'ahu sighatul jam'i wa ubqiyal akhir. Maka yang dibuang yang dia tuh nggak punya peran dalam pembentukan sighoh jamak. Nah, contohnya haizabunin menjadi hazabin. Ya-nya dibuang dan wawunya dibiarkan, wawunya dirubah menjadi ya. Kenapa? Li salamatil ya gitu kan ya. Maaf li sukunia wa kisari ma qablaha, karena wawunya sukun dan sebelumnya terbaca kasroh. Wa usratil wawu bil baqa li anna law lam la hudifat lam yuni hadfu ma an hadfil ya. Karena kasusnya kalau andaikan wawunya yang ini kita buang, keberadaan ya yang di depan itu tidak bisa mengantisipasi atau mewakili dari keberadaan wawu di sana. Li'ana baqa'al ya'i mufawitun lisihoti muntahal jumuk. Karena membiarkan ya di sana itu justru membuat kita tidak bisa mengaplikasikan sighah muntahal jumuk. Umpama haizabunin kita paksakan menjadi sighah muntahal jumuk, ya menjadi haya zibu gitu ya, seolah-olah haya zibu. Tapi kan akhirnya di sana kita akan membuang nunnya juga, ya. Akan membuang nunnya juga. Padahal di sini ada huruf ziyadah yang prioritas untuk dibuang. Maka prioritasnya di sini adalah membuang ya itu sendiri dan dijamakkan dengan wazan fa'alil ya menjadi hazabin. Ngerti nggak kira-kira alurnya ini Mas Nawan? Oke, Ustaz. Ya. Kalau kita paksakan, ya andaikan kita paksakan, kita biarkan ya di sana, ya nanti untuk menggapai sighah muntahal jumuknya itu susah, gitu. Nggak mungkin kan. Tapi kalau yang dibuang ya, justru gampang, berwazan fa'alil. Sesuai dengan kaidah tadi, berarti kan kalau ada rubai, huruf keempatnya itu dia adalah berupa huruf ziyadah, dan berupa huruf ziyadah, ya huruf ziyadah yang berupa huruf mat, nanti kan tinggal dijamakkan dengan wazan fa'alil. Bisa dimengerti? Gitu. Gimana ya Irfan? Enggak. Tinggal oh. Saya kira tinggal tidur.
menjadi haizabun. Ini kita pertemuan ke berapa Mas Tawan? Ke 65 ya? Apa 63? Udah lupa San. Oh ya. Lama enggak? Nyari 1 mingguan ya Mas Tawan ya. Oke. Ya saya masih pontang-panting soal. Wa khayyaru fi zaidai saronda wa kulima duahu kal alanda. Diketahui bahwasanya ketika dari salah satu dua ziyadah itu memiliki kelebihan atas yang lain. Jadi ada satu huruf yang kalau kita persepsikan ini harusnya lebih unggul ini. Maka kunta bil khiyar. Malah enak kita diberi pilihan sendiri. Contohnya pada saronda menjadi saronid, membuang alif dan nunnya dibiarkan. Atau kita jamakkan menjadi sarodin dengan membuang nunnya dan alifnya di belakang dibiarkan. Namun nanti kena konsep iklal itu ya, kena konsep iklal. Sarodin berwazan fa'alin. Sarodin, sardan. Puasa-puasa ngomongin sarden. Alanda bisa menjadi alanid, bisa menjadi aladin. Ini Aladin bukan Aladin yang Disney itu ya, Yasmin. Kalau itu kan awalnya Alauddin, Aladin itu. Namanya aja keren. Petinggi agama kan. Tapi malah mainan jin. Ngawur Disney. Namanya orang bagus-bagus, jadi kerjasama sama jin. Contoh lagi habanto. Habanto menjadi habanit dan habatin. Nah, kenapa kok begitu? Karena di sana memang ada 2 ziyadatani. Ya, atau ziyadata. Di Mas Nawan ziyadata gini. Iya, San. Oh ya, ada 2 ziyadah. Dan 2 ziyadah itu bersamaan memang diberikan zidata. Ya, zidata. Bacanya zidata. Jadi fi'il mabni majhul. Zida, zidu, zidat, zidata gitu. Bukan ziyadata. Jadi bentuk majhul. Ziyadatani zidata. Nah, zidatani fa'ilnya ziyadatani itu. Naibul fa'ilnya. Ma'anil ilhaq. Memang kasusnya ditambahkan supaya menjadi mulhaq dengan safarjal. Kan kita sudah pernah bahas ilhaq. Ilhaq itu menyamakan wazan suatu lafaz yang ia keluar dari wazan aslinya menggunakan wazan baru tersebut. Safarjal. Nah, dan huruf-huruf ziyadah di sana itu baik yang di tengah yang berupa nun atau yang di akhir itu sama-sama tidak memiliki maziyah, memiliki kelebihan. Ya. Dan jadi beginilah kasus dua ziyadah yang diziyadahkan karena kasus ilhaq. Ya, karena supaya bisa mirip satu wazan dengan safarjal saja gitu ya. Supaya satu wazan dengan safarjal. Berikutnya saronda. Asyadid wal unsa saronda. Wal alanda bil fathi al ghalidhu min kulli syai'. Wa rubbama kila jamalun ulanda bitami wal habanto al qasir al batin. Ya. Untuk orang yang mohon maaf agak kerdil. Yuqalu rajulun habanto bitanwini wa amra'atun habanto. Ya. Ini artinya masing-masing dari apa namanya? Masing-masing arti
dari lafadz yang dimulhakan dengan safarjal di atas. Insya Allah kalau jamak taksir ini nggak terlalu banyak pertanyaan ya, karena tinggal ngikuti teori yang ada ya. Kalau maksudnya kita ingin dekati secara kiasi ya, ikuti saja teori yang ada. Cuman ya masalahnya kadang semua itu nggak bisa diteorikan. Musuh paling besar teori itu kan sama'i. Repot. Kita pelajari kaidahnya mati-matian, ternyata pada lafaz tertentu berlakunya sama. Memang merepotkan. Tapi sebenarnya kalau sama'i dalam skala umum itu menurut saya masih aman. Yang repot itu kan kalau sudah masuk ke kabilah-kabilah. Kadang kabilah ada hukum kiasinya sendiri. Di kami biasanya begini secara kiasi. Nah, ini repot. Repot. Ya, ada yang mau ditanyakan apa enggak? Enggak ada ya? Enggak ada. Enggak ada. Oke. Mungkin karena ini pertemuan pertama ya santai dulu saja. Nanti kita lanjutkan besok tazkir insya Allah tepat di jam 6. Ya, Yang pagi-pagi penting ya ngaji aktivitas gitu loh. Kalau tidur nanti pagi-pagi siang saya udah lemes biasanya. Ya, terima kasih sudah mau hadir. Kemarin banyak liburnya, mohon maaf. Karena ya sebenarnya kalau dibilang sibuk nggak terlalu sibuk Mas Nawan. Cuman apa ya kalau dibilang itu? Ya kan yang ibu saya sakit itu kan, jadi ya gitulah. Saya kemarin ngantar ke Kalimantan mau berobat. Darat, Sir.